Shalom. Terima kasih buat waktu yang diberikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. It's good to be back and it's good also to see you walaupun udaranya masih hujan, masih ada jemaat-jemaat yang setia yang mau hadir untuk beribadah di gereja ini. Pagi ini kita akan bicara mengenai sesuai tema gereja, kasih itu tulus. Karena itu kita akan baca dua bagian Alkitab yang sangat kita kenal. Satu dari Yohanes pasal 3 ayat 16 dan satu lagi dari Roma 5 ayat 8. Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 5 ayat 8. Saya coba pakai klik bisa enggak ya? Oh bisa, oke. Yohanes 3 ayat 16 ayat yang sangat kita kenal berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya saya ulangi lagi ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemudian Roma 5 ayat 8 berkata begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang tulus itu berarti sungguh-sungguh, ya, bersih hati atau benar-benar keluar dari hati yang jujur. Itu definisinya tulus. Kalau nggak percaya buka sendiri. Saya udah buka kok. Juga diartikan sebagai sikap jujur, tidak berpura-pura, tidak serong, dan ikhlas. Kalau buka dalam bahasa Inggrisnya, sincere, artinya kira-kira ya sama kayak ini. Lagi-lagi saya udah buka toh, tapi kalau nggak percaya silahkan buka. Ya. Jadi kasih yang tulus itu artinya adalah kasih yang tidak berpura-pura, kasih yang ikhlas, kasih yang sungguh-sungguh, dan keluar dari hati yang jujur. Kasih seperti itulah kalau kita baca dalam dua bagian ayat tadi yang sudah Tuhan nyatakan, yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Kasih seperti itulah yang sudah dicontohkan oleh Tuhan kita dan yang seharusnya kita juga lakukan di dalam kehidupan kita dalam mengasihi orang-orang di sekitar kita. Pagi ini saya ingin mengajak kita untuk melihat setidaknya ada 3 ciri apa kasih yang tulus itu. Ya. Yang pertama, kasih yang tulus itu adalah kasih yang berinisiatif dan mengambil tindakan. Kasih yang berinisiatif dan mengambil tindakan. Apa sih berinisiatif? Mengambil inisiatif itu artinya bertindak lebih dulu tanpa tahu apakah nanti akan dikasih balik atau tidak. Jadi kalau kita mengasihi seorang, kita nggak tahu orang ini akan mengasihi kita balik atau enggak. Itu inisiatif namanya. Soal dia mau ngasih balik atau enggak, kita enggak peduli. Yang penting kita lakukan lebih dulu, inisiatif kita bertindak lebih dulu, karena kita mau mengasihi dia lebih dulu. Di dalam Alkitab, kalau kita bicara mengenai kasih Allah kepada manusia, yang terjadi sebetulnya adalah bukan manusia lebih dulu mengasihi Allah, tapi selalu Allah dulu yang mengasihi kita. Allah lah yang selalu mengambil inisiatif dan tindakan, bukan manusia. Karena itu Yohanes 3 ayat 16 bagian A tadi berkata begini, karena sedemikian besar kasih Allah kepada dunia ini, bukan kasih dunia atau kasih manusia kepada Allah, tetapi kasih Allah kepada dunia ini. Allah yang memulai, bukan kita, bukan manusia. Itulah inisiatifnya. Kemudian di dalam Yohanes 3 itu, Yohanes 3 ayat 16a. 1 Yohanes 4:19 juga bilang gini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Allah lah yang lebih dulu mengasihi kita. Allah lah yang berinisiatif untuk mengasihi manusia lebih dulu. Ingat kisah Adam dan Hawa? Ya. Ketika Adam dan Hawa berdosa dan kemudian bersembunyi dari Allah, Adam dan Hawa tidak mencari Allah. Tetapi Allah lah yang kemudian mencari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bersembunyi karena mereka sadar mereka sudah berdosa, tetapi mereka tidak mencari Allahnya. Sebaliknya Allah lah yang mencari mereka dan berkata, hei kalian di mana? Di manakah engkau? Sementara Adam dan Hawa ketakutan mendengar suara langkah Tuhan, tapi Tuhan malah manggil-manggil, di mana engkau? Di mana engkau? Di mana engkau?
Bukankah itu suatu panggilan pencarian dan panggilan yang berinisiatif daripada Tuhan? Tuhan loh yang cari, bukan Adam dan Hawa. Yang dosa itu Adam dan Hawa, tapi yang nyari malah Tuhan. Kan seharusnya kebalikan. Kalau kita berdosa, kita datang sama Tuhan, bukan? Tuhan ampuni saya, kan gitu kan. Tapi ini enggak, sudah tahu berdosa, mereka enggak datang sama Tuhan, sampai Tuhan yang jalan dan nyari mereka. Di mana engkau? Bukan hanya itu saja, Tuhan tidak hanya sekedar manggil-manggil dan nyari. Tuhan ketemu mereka, Tuhan bikin pakaian dari kulit domba. Dia bikinkan, dan bukan hanya sekedar bikinkan. Alkitab di Kejadian pasal 3 ayat 21 mengatakan, Tuhanlah yang mengenakannya, memakaikan pakaian itu kepada mereka. Bayangkan loh, ya bayangkan, saya kadang tuh luar biasa sama Tuhan tuh. Dia yang gak berdosa, nyari orang berdosa. Sudah nyari orang berdosa, manggil-manggil, ketemu, bukannya marah dulu, tapi dia bikinin pakaian lebih dulu. Bukan hanya ngasih pakaian, tapi dia sendiri yang mengenakan pakaian itu kepada manusia. Wow, luar biasa Tuhan kita. Tuhan itu kalau nyari, kalau mengasihi kita, inisiatifnya sampai begitu rupa. Dalam Lukas pasal 15 itu, dalam Lukas ada 3 perumpamaan tentang yang hilang. Yang pertama domba yang hilang, kedua adalah dirham yang hilang, dan kemudian anak yang hilang. Ya, dalam 2 perumpamaan yang domba yang hilang dan dirham yang hilang, yang selalu terjadi adalah bahwa Allah lah yang mencari yang hilang itu. Perumpamaan domba yang hilang, ya, dikatakan di sana ketika dari 100 domba ada 1 yang gak ketemu, hilang, dia mencari yang 1 ini, dikatakan meninggalkan 99 domba yang gak hilang. Bayangkan, yang 99 ditinggal hanya karena mau mencari 1. Dan itulah Allah kita. Inisiatif itu datangnya sampai membuat Allah itu meninggalkan yang 99 dan cari yang 1. Di dalam kasus yang perumpamaan dirham yang hilang, dia mencari sampai ke sana sini sampai yang 1 dirham itu ketemu. Kalau enggak ketemu, dia akan tetap cari sampai ketemu. Itulah Allah kita. Dia cari sampai ketemu. Kita tahu yang namanya Paulus, ketika namanya masih Saulus. Dia orang yang berdiri dan menyetujui supaya Stefanus dirajam mati. Saksinya itu dia, karena jubahnya ditaruh di depan dia. Dan setelah itu dia begitu jahatnya, dia mau bunuh, dia mau aniaya, dia mau sikat orang-orang Kristen pada zaman awal. Tapi lihat, ketika Saulus yang sangat berdosa dan menganiaya orang Kristen di tengah jalan ke Damsyik, bukan Saulus yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang cari Saulus. Dia bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Tuhan yang cari Saulus, walaupun Saulus berdosa, walaupun Saulus itu menganiaya orang Kristen, pada saat itulah Tuhan cari dia dan Tuhan panggil dia, Saulus, Saulus. Sama kayak Adam Hawa, di mana engkau? Sekarang Saulus, Saulus. Dan Tuhan ubahkan Saulus menjadi Paulus. Dia pakai Paulus menjadi alat untuk menyebarkan Injilnya. Itulah Tuhan kita. Ketika kita berdosa, ketika kita masih dalam masalah, Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Nah, sebaliknya di dalam hidup kita, seharusnya lah kita juga seperti itu. Ya. Seharusnya ketika kita berhubungan dengan orang-orang sekitar kita, khususnya dengan orang-orang yang terkasih, ada waktu-waktu di mana kasih yang kita ngomong itu perlu dibuktikan dengan tindakan, dengan inisiatif. Kita perlu melakukan inisiatif dan tindakan untuk menyatakan bahwa kita tuh mengasihi orang-orang sekitar kita. Rasanya nggak lucu kalau kita ngomong sama istri kita, suami kita, anak-anak kita, aku sayang kamu loh, aku ngasih kamu, terus habis itu nampar. Aneh kan? Ya kan?
Kita bilang mengasihi tapi kemudian kita maki-maki anak kita. Kita marahin sampai anak kita sakit hati. Rasanya bukan seperti itu, bukan. Tapi bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Bukannya kita berinisiatif menyatakan kasih kita, tapi kita malah menyakiti orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi. Seharusnya kasih yang tulus itu adalah kasih yang berinisiatif dan berani melakukan tindakan. Istri saya beberapa waktu ini kondisi badannya kurang baik. Tekanan darahnya suka drop di bawah dan kemudian ngeliyeng, orang Jawa ngeliyeng itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya itulah pokoknya ya. Pokoknya itu. Udah tahu kan ya? Udah. Ada waktu-waktu di mana tiba-tiba dia lemes banget, kepalanya berat, pusing. Minggu lalu kami tidak bisa ke gereja karena kita udah siap-siap saya sudah siap-siap ke gereja, tapi dia nggak bisa bangun karena tiba-tiba tubuhnya lemes dan mulai dari jam 8 sampai jam 1 siang dia tertidur nggak bisa dan betul-betul lemes. Pada waktu itulah tanpa diminta saya tanya dia, kamu perlu obat apa? Mau tak ambilkan obat apa? Kepalaku berat, oke tak ambilin obat. Dia nggak usah nanya aku ambilin obat, nggak usah. Tapi saya yang datang, kamu mau apa? Aku lemes banget nih, kepalaku berat banget. Langsung tak kasih obat. Beberapa malam kemarin tiba-tiba kakinya kram. Gak usah dibilang pun saya akan bangun walaupun saya masih tidur nyenyak. Aduh, dengar suaranya. Saya langsung bangun dan saya berusaha untuk menolong dia dalam kramnya. Sebaliknya, 2 malam yang lalu badan saya rasanya pegel sekali. Dan dia dengan setianya memijitin saya. Itu kan kasih yang tanpa diminta, bukan? Dan itu kita akan lakukan untuk orang-orang terkasih kita. Dan itulah yang namanya kasih yang tulus. Haha, cute banget ya 2 anak ini ya. Lucu ya. Ini anak saya. Anak yang kedua dan anak yang pertama. Ya. Yang kedua namanya Ariel, yang ketiga anak yang kedua dan yang ketiga. Kedua dan ketiga, yang kanan itu Ariel, yang sebelah kiri itu Amaris. Riel dan Risha saya panggil. Tadi saya mencoba mengkonfirmasi sama sopir saya kejadiannya. Dan benar ternyata. Ini ketika mereka agak dewasa, ini ketika apa yang saya mau cerita itu kejadian. Cantik dan cakep ya anak saya, ya nurun bapaknya sih. Ibunya nggak ada jadi nurun bapaknya, ibunya lagi nggak di sini kan jadi nurun bapaknya pasti. Kira-kira 8-9 tahun yang lalu saya dan istri saya lagi ke Sydney. Dalam rangka jenguk anak saya yang pertama, waktu itu dia masih kuliah, kalau nggak salah mau wisuda. Kira-kira jam 2 malam, dini hari di sini, kira-kira di sana jam 5, jam 6 pagi, saya ditelepon. Yang kanan itu tiba-tiba perutnya sakit banget sampai muntah-muntah, ya sakit banget sampai muntah-muntah, dan di rumah nggak ada orang, cuma ada mereka berdua sama satu mbak. Pada waktu itu saya bingung mau ngapain, ini nggak bisa. Saya coba telepon sopir saya yang lagi ikutin ibadah ini, beberapa kali juga nggak nyambung dulu. Saya bingung, tapi yang luar biasa pada malam itu anak saya yang cute ini, yang kiri ini atau yang kanan sebelah sana bisa merawat kakaknya dengan luar biasanya. Dia kasih kakaknya minyak, dia pijit kaki kakaknya, badan kakaknya. Kok kenapa. Dia bisa ngerawat kakaknya sampai beberapa lama sampai sopir saya akhirnya bisa dihubungi dan datang ke rumah dan bawa kakaknya ini ke UGD, di rumah sakit dan dirawat di sana. Padahal mereka tuh pisah tidurnya. Tapi ketika dia mendengar kakaknya sakit, dia datang ke tempat kakaknya, dia rawat kakaknya. Padahal pagi itu dia masih harus bangun pagi dan pergi ke sekolah. Dan dia melakukannya dengan ketenangan yang luar biasa. Sampai sopir saya itu ketika kami balik, dia ngomong sama saya, Pak, saya kagum loh sama Risha. Kok bisa dia merawat kakaknya seperti begitu? Saya bilang karena dia mengasihi kakaknya.
Dia nggak peduli bahwa dia tuh harus sekolah pagi-pagi. Dia yang penting buat dia kakaknya sembuh dulu. Setelah kakaknya bawa UGD, dia tidur lagi dan bangun untuk sekolah. Itulah kasih yang tulus, kasih yang mau mengambil inisiatif, kasih yang mau mengambil tindakan. Sebelum sampai sini tolong video yang pertama ya. Saya ada bawa 4 video, gak terlalu panjang-panjang, moga-moga bisa dinikmati. Video yang pertama ini adalah video dari sebuah film yang judulnya Forrest Gump. Cerita mengenai bagaimana Forrest Gump menyelamatkan teman-temannya. Kita tahu Forrest Gump itu orangnya terbelakang sebetulnya, tapi gimana dia berusaha menyelamatkan teman-temannya karena dia mengasihi teman-temannya. Boleh disetelkan videonya? Sementara saya ngambil minuman saya. Hai, dia datang pada saya dan bilang, sorry Pak, aku salah dan aku minta ampun sama Tuhan, aku minta maaf sama Papa. Saya ampuni, saya maafkan karena dia anak saya. Dan kita nggak tahu nanti anak yang kayak gini nih, yang kita maafkan berkali-kali, yang kita kasih kayak gini. Kita nggak tahu loh nanti ketika dewasa dia itu mengasihi kita atau enggak, bukan? Apakah dia akan take care kita atau enggak, kita nggak tahu, bukan? Apakah dia nanti ngerawat kita atau enggak, kita nggak tahu, bukan? Tapi toh kita kasih, bukan? Makanya saya bilang para orang tua tahu. Ya, para orang tua tahu. So kalau ada anak-anak di sini, ada enggak ya? Saya enggak tahu nih. Ada ya mestinya ya. Orang tuamu tuh mengasihi kamu kayak Tuhan Yesus mengasihi kita. Enggak peduli seberapa jahatnya kalian orang tua tetap mengasihi. Lihat aja itu yang baru aja mukulin anak orang itu. Bapaknya jadi harus kayak gitu. Tapi saya enggak yakin dia akan bilang aku benci sama engkau. Enggak. Tetap dia bilang aku, itu tetap anakku. Aku yang salah, aku salah didik. Gitu bukan? Ya. Itulah kasih yang rela, yang ikhlas, yang gak minta balesan. Ya, bahkan orang tua itu sampai begitunya mengasihi anaknya, kadang sampai bohong, bukan? Papa mertua saya itu berapa tahun tinggal, nah supir saya itu jadi saksi, beberapa tahun tinggal sama kami. Kalau dia sakit sedikit, kita tanya, Pak sakit ya? Dia bilang, oh enggak apa-apa. Dia bohong karena dia enggak mau nyusahin anaknya. Karena kalau dia bilang sakit, kita pasti cepat-cepat ingin bawa ke dokter, bukan? Atau kita cari obat, oh enggak apa-apa. Sampai sakitnya berat, ya sakitnya berat. Loh Pak katanya enggak sakit, kok sakit? Wes ora iso, enggak bisa ini. Udah sakit ini loh, tadi bilangnya enggak apa-apa, sekarang enggak bisa katanya. Dia berani bohong karena enggak mau nyusahin anaknya. Ya bukan? Kalau lagi makan, dia itu senang makanan tertentu gitu ya. Saya lupa lah, misalnya aja, mohon maaf nih babi hong gitu ya. Dia senang banget sama babi hong. Babi hongnya tinggal 1. Kita tahu pasti bahwa dia itu senang banget dan dia mau makan. Tapi dia nanya, seluruh meja itu ditanyain, mau enggak? Mau enggak? Mau enggak? Coba bayangin kok saya bilang, saya mau. Dia kan enggak makan bukan? Tapi namanya orang tua. Dia tawarin semua, apalagi cucunya. Bukan hanya tawarin, buat kamu aja gitu. Padahal dalam hati, buat gua. Gitu kan? Itu namanya orang tua. Ya toh? Berani bohong karena dia begitu mengasihi orang-orang dikasihnya. Dia gak mau ngerepotin. Ya, itulah kasih yang ikhlas, rela, dan tidak minta balasan. Satu video lagi, ini adalah contoh orang tua yang suka bohong nih. Ya, silakan. Bukan saya itu ya. Halo. Maksudnya apa ini? Saya ada kirim 4 video. Mohon maaf. Videonya saya rasanya 4 ya Pak. Saya 4 loh saya kirim. Ya udah kalau nggak ada ya sudah mau apa lagi. Bentar, saya cek ya, seingat saya kirim 4 kok. Tadi sebelum itu saya juga udah confirm ada 4 ya, iya katanya.
Yes, it's for. Oke, gak apa-apa. Jadi kita lanjut aja tanpa video ya. Kesalahan bukan sama saya loh ya. Yang ketiga, oke langsung aja. Jadi lebih cepat kan ya. Jadi bisa segera pulang ya, bisa ke mall ya. Yang ketiga adalah kasih yang tulus itu yang pertama tadi apa? Yang berinisiatif. Yang kedua yang ikhlas. Yang ketiga adalah kasih yang apa adanya. Yang bersedia menerima tanpa syarat. Roma 5 ayat 8 berkata gitu tadi. Ya. Bahwa Allah sudah menunjukkan kasih-Nya ke kita ketika kita masih berdosa. Dikatakan lagi telah di sana. Telah. Saya tadi kaget sekali lagi, loh kok ada telah lagi? Allah telah menunjukkan kasih-Nya pada ketika Kristus telah mati bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, dia telah mati. Bukan dia mati setelah nanti kita gak berdosa, enggak. Bahkan ketika kita masih berdosa, dia telah mati. Itulah kasih yang menerima apa adanya, tanpa syarat. Dalam sejarah Alkitab itu begitu banyak, luar biasa. Perjanjian baru mencatat begitu banyak. Kristus menerima orang-orang secara manusia gak layak untuk diterima. Nah, Kristus menerima 12 muridnya yang modelnya macam-macam. Dan kalau saya kerja di bank, jadi direktur, kalau saya punya anak buah yang kayak gini, saya pecat semua, terus terang aja. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus dan sebagainya, termasuk Yudas yang mengkhianati dia. Nggak qualified sama sekali. Kualifikasinya nggak masuk. Tapi yang namanya Tuhan Yesus toh masih menerima orang-orang seperti ini. Dia terima orang namanya Nikodemus yang untuk ketemu sama Yesus saja takut-takut, malu-malu, tengah malam baru mau ketemu sama Yesus tuh, bintangnya ada itu. Orang kayak gini diterima sama Yesus. Kalau saya kagak. Terus terang aja. Ini perempuan yang berzina. Ya, bukan berzina, perempuan Samaria yang hanya berani keluar pada siang hari karena orang lain sudah enggak nimba air, ya. Ini Tuhan Yesus mau terima, bukan hanya mau terima. Inilah orang yang pertama kali Yesus bilang, akulah dia. Akulah dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus gak lihat itu, dia mau terima apa adanya. Orang yang berzina, ingat? Ya, ketika mau dilemparin batu, Tuhan Yesus malah terima dan bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Nih, Zakius yang sampai naik pohon, pemungut cukai, yang jahatnya kayak gitu, Tuhan Yesus terima. Sekali lagi loh, orang-orang tadi saya sebutkan, kalau standar saya enggak saya terima, sungguhan. Tapi Tuhan Yesus mau terima. Nah kalau ini saya mungkin mau terima ini. Ini orangnya beriman nih. Ini perwira yang beriman, yang pingin supaya hambanya sembuh, yang sampai bilang, ya udah aku datang ke tempatmu. Tuhan Yesus bilang, terus orang ini bilang, gak usah Tuhan, Tuhan ngomong aja, hambaku pasti sembuh. Ya, Tuhan terima. Kalau saya juga terima, kan saya pilih-pilih. Kalau Tuhan enggak loh, ya, lihat nih. Atau ini perempuan ini yang luar biasa, yang minta anaknya sembuh, tapi Tuhan bilang, gak bisa, roti itu dikasih dulu kepada anak, bukan pada anjing. Bayangin dibilang anjing sama Tuhan loh. Tapi toh dia ngotot dan Tuhan terima, anaknya sembuh. Ya. Ini Maria, Marta dan Lazarus, satu keluarga, ya, yang modelnya beda-beda. Tuhan Yesus terima, bahkan Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus dari kematian. Dan yang lebih hebat adalah ini. Inilah kasus terhebat. Petrus yang katanya bilang, aku tidak akan menyangkali engkau Tuhan. Aku akan tetap setia sama engkau. Tapi ketika di Taman Getsemani, baru aja ngomong. Di Taman Getsemani dia tidur. Tuhannya doa, dia tidur. Ketika kemudian dia ditangkap, dia lari. Dan kemudian mengendap-endap gak berani kelihatan. Dan puncaknya dia menyangkali Tuhannya. Bukan hanya sekali loh, 3 kali.
Kalau buat kita nggak qualified, bukan. Kalau ada orang bikin salah sama kita, sekali kita maafkan, 2 kali awas lu ya, 3 kali nggak akan gua maafkan. Seumur hidupku gua akan inget, kan gitu kan. Tapi Tuhan Yesus di tepi Danau Galilea, Yohanes 21. Ketika ketemu Petrus, tidak sekalipun dia tanya, Petrus, lu kenapa sih nyangkalin gua? 3 kali lagi, Pet. Gak gitu bukan? Dia cuma tanya, Petrus, bukan Petrus lagi namanya, Simon itu jawabnya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia gak nanya, kenapa lu nyangkalin gua? Enggak. Dia tanya, kenapa? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Dan akhirnya dia ubahkan Petrus menjadi seseorang yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mengampuni. Tuhan yang mau menerima kita apa adanya. Tuhan yang mau menerima tanpa syarat. Kita buru-buru. Ya bukan? Kita sebaliknya kalau ada orang buat salah atau orang berbuat dosa sama kita, susah banget ngampuninya. Susah banget. Apalagi kalau di kantor gitu ya misalnya ya, ada orang yang menyakiti hati kita. Untuk mengampuni itu susahnya minta ampun. Saya punya pengalaman-pengalaman di kantor seperti itu. Ada teman saya yang cukup dekat sama saya. Kasarnya kalau boleh dibilang menyakiti hati saya. Dan bukan hanya sekali, berkali-kali. Tuhan bilang sama saya, ampuni dia. Tuhan, kalau sekali sih oke Tuhan, ini berkali-kali Tuhan. Berkali-kali Tuhan. Enak kali dia. Tuhan ampuni dia. Ampuni. Berat buat saya. Tapi Tuhan tok bilang saya ampuni. Apalagi kalau sama pasangan kita sendiri. Waduh. Kalau bertengkar gitu ya, tiba-tiba katanya sudah diampuni, dimaafkan. Tiba-tiba yang acara kesalahan yang mungkin 10, 15, 20 tahun yang lalu tiba-tiba bisa ingat lagi loh. Bisa muncul lagi. Katanya sudah mengampuni, katanya mengasihi. Tapi toh masih diungkit-ungkit lagi. Kalau sama anak, kalau bicara tadi saya udah ngomong ya. Kalau lagi marah-marahnya meluap sampai luar biasa. Lu ya goblok lu. Gitu sampean. Tapi pikir yang goblok soalnya bapaknya ya. Wong itu anaknya sendiri kok. Iya kan? Anak-anak kalau lagi dikasih tahu papa mamanya, kasih tahu ayah ibunya, kamu gak boleh gini, sebel, ngomong gitu, cerewet deh papa mama ini, kayak gitu. Kadang-kadang marah, gak boleh, misalnya ini, kalau teman saya nih, ini kejadian teman saya nih, beberapa hari yang lalu teman saya ini anaknya pulang jam 2 pagi, dalam keadaan sedikit mabuk, marahlah dia. Dan ketika marah, ini anaknya lumayan ini, untung nih, bisa dikasih tahu. Tapi anak-anak ada yang gak kayak gitu bukan? Dikasih tahu malah marah kan? Malah minggat bukan? Malah ngata-ngatain papa mamanya bukan? Ya? Tapi Allah kita bukan seperti itu. Allah kita itu adalah Allah yang mau mengasihi kita, menerima kita apa adanya. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita mau meniru Allah kita? Allah yang mengasihi kita dengan tulus. Yang berinisiatif dan berani mengambil tindakan lebih dulu. Yang berani ikhlas dan yang berani menerima apa adanya. Pada akhirnya kasih yang tulus itu adalah kasih yang mau berkorban. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau kita berinisiatif mengasihi orang, orang itu belum tentu mengasihi. Cowok yang nembak cewek, belum tentu ceweknya bilang gua juga suka sama lu kan. Tapi toh cowok itu berinisiatif bukan? Rasanya sakit kalau ditolak. Rasanya sakit kalau kita mengasihi seseorang, tapi orang itu tidak mengasihi kita balik. Itu pengorbanan. Kalau kita mengasihi seseorang, belum tentu orang itu berterima kasih sama kita. Orang itu belum tentu ya membalas kasih kita. Dan yang terakhir, kalau kita mengasihi orang apa adanya, kita mungkin malah sakit hati. Kita ngasih tahu anak kita malah marah sama kita. Hati kita malah sakit, tapi toh itu yang dilakukan oleh Tuhan.
untuk kita. Ayat terakhir. Ini yang kita harus contoh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan, dengar baik-baik ini, telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah melakukan itu untuk kita. Walaupun kita ini orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Pertanyaannya sekarang, apakah respon kita terhadap kasih yang seperti itu? Yang pertama tentu saja seharusnya kita menerima kasih-Nya. Sebagian besar dari kita saya rasa sudah pernah menerima kasih Tuhan dan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi jika ada yang belum, atau mungkin ini online ya juga Pak ya, yang di online, kalau ada yang belum pernah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, atau yang sudah terima Tuhan Yesus tapi kemudian lari dari Tuhan. Hari ini Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan ingin kita balik. Terima kasih-Nya. Terima kasih yang tanpa syarat itu. Dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, tentu saja bukan hanya sekedar terima, tapi kemudian kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan yang sudah mengasihi kita itu, mengasihi balik Dia. Dengan hidup sesuai dengan yang Dia mau. Dan yang kedua tentu kita bisa menjadi teladan bagi meneladani kasih-Nya. Kalau Dia sudah seperti itu, kenapa tidak kita lakukan hal yang sama untuk orang-orang sekitar kita, terutama orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita ini seringkali lucu sama orang-orang yang tidak kita kenal, yang mungkin ketemunya cuma sebentar-sebentar, kita ada rasa sungkan, mau ngomong salah, mau ngomong dikit aja takut salah, takut menyakiti hatinya, takut dia marah, takut dia tersinggung, gitu bukan? Itu sama orang-orang yang kita nggak terlalu kenal, tetapi kenapa kita gak lakukan itu untuk orang-orang terdekat kita? Kalau sama orang terdekat kita ngomongnya suka-suka deh. Marahnya suka-suka, nyinggungnya suka-suka, bikin hati itu jadi sakit. Padahal sama orang yang tidak kita terlalu kenal, kita tuh menjaga perasaan mereka. Kenapa mulai hari ini kita tidak berusaha menjaga perasaan orang-orang sekitar kita dan mencoba mengasihi mereka lebih lagi. Sekali lagi belum tentu hasilnya bagus loh. Belum tentu hasilnya bagus. Mungkin mereka tidak membalas kasih kita. Mereka mungkin tidak terima kasih, tidak kamsia, tidak matur nuwun sama kita. Sebaliknya malah mungkin menyakiti hati kita, bisa. Saya punya pengalaman terus terang aja beberapa waktu yang lalu dengan sebuah kesadaran penuh saya ingin bermaksud baik sama teman saya. Saya tuh menasihati dia. Sebetulnya saya tuh udah kepingin menasihati teman saya gitu loh. Tapi kemudian saya bilang, saya tiba-tiba ingat kalau ada temanmu yang kurang atau salah gitu, kamu kasih tahu gitu. Itu firman Tuhan bukan? Ya. Pikir ini maksud saya tuh baik. Saya kasih tahu teman saya, kamu gini. Oh ya, saya pikir dia tuh mendengarkan omongan saya. Saya pikir dia akan ngikutin apa yang saya omongin. Bukannya dengerin omongan saya dan ngikutin omongan saya, dia tuh malah ngomong sama teman saya yang lainnya. Itu si Gunawan tuh sok-sok menasihatin saya. Emangnya siapa dia? Lupa ya Gunawan lah. Siapa lagi? Ya kan? Tapi omongan itu betul, teman saya yang satunya tuh ngomong sama saya. Lu kemarin ngomongin orang yang ngasih tahu dia kayak gitu. Iya. Lain kali lu gak usah ngomongin deh. Ya. Orang itu bukannya berterima kasih. Dia malah ngomong gini sama gua kok. Itu Gunawan sok-sokan. Ngapain sih ngasih tahu gua? Nasihat. Emangnya dia siapa? Ya. Maksud hati kita yang baik dalam rangka mengasihi dia belum tentu diterima dengan baik. Tapi toh kita tetap harus mengasihi dia, bukan? Dan itu yang kita mau lakukan hari-hari ini. Ubah cara kita. Ya. Kalau kita ingin meniru Tuhan kita, punyailah kasih yang tulus. Kasih yang berinisiatif dan berani mengambil tindakan. Kasih yang mau ikhlas. Dan kasih yang apa adanya dan menerima tanpa syarat. Ya.